Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novia Zulma dari kelas 2 TIF. Baik, pada video pertemuan 3 kali ini, saya akan menjelaskan dan juga menerapkan kode CSS dengan menggunakan Tailwind uh, di menggunakan CSS Tailwind 4. Nah, seperti biasanya, bagi para pengguna, biasanya kita akan familiar dengan menggunakan CSS yang biasanya terletak di file yang berbeda dari file HTML ataupun file yang akan didesain oleh CSS-nya. Nah, biasanya kita akan melakukan pembuatan nama kelas di dalam file HTML, lalu kelas tersebut kita panggil lagi di kelas CSS-nya untuk didesain. Jadi, kita bakal punya dua kelas, di mana satu kelas khusus untuk teks, lalu kelas satu lagi yang berextension CSS akan berisi full dengan kode-kode dari desain ataupun modeling untuk kode-kode program kita. Nah, kali ini saya akan menggunakan dan juga menerapkan Tailwind CSS 4 pada kode program saya. Kenapa Tailwind lebih familiar atau lebih sering digunakan dibandingkan CSS di masa kini? Karena Tailwind memberikan kesan yang lebih cepat bagi para programmer ataupun developer dengan cara langsung mendeklarasikan class name-nya di dalam kode tag div-nya ataupun HTML yang ada langsung di dalam HTML. Jadi kita nggak perlu punya dua file, di mana file yang pertama mungkin itu CSS, terus satu lagi file HTML, nggak perlu lagi. Kita bisa langsung melakukan atau memberikan kode, misalnya ingin memberikan ukuran atau size itu langsung di dalam tag ataupun objek ataupun komponen yang ada di dalam HTML. Nah, untuk library ataupun kumpulan-kumpulan program ataupun kode dari Tailwind CSS, kita bisa akses dari websitenya sendiri, yaitu tailwindcss.com. Nah, di mana tailwindcss.com ini memberikan, ini sebuah contoh kode blok program dengan menggunakan Tailwind CSS untuk modeling dan stylingnya. Nah, di mana di div pertama, Tailwind langsung memberikan nama kelas, mendeklarasikan kelas, lalu langsung memasukkan kode-kode untuk styling dan juga modeling dari kode programnya. Lalu, biasanya div pertama itu adalah pendeklarasian untuk sebuah kontainer. Nah, lalu contohnya seperti ini. Untuk sebuah teks, kita bisa langsung mendeklarasikan kelas, lalu masukkan ukuran teks, lalu font-nya. Nah, untuk yang kedua kita juga bisa melakukan hal yang sama. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu membolak-balik CSS, HTML, CSS, HTML. Kita cukup di satu file kerjanya. Jadi meminimalisir error ataupun human error. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan hasil dari praktikum mengenai styling CSS. Pertama, saya buka dulu.
Berikut adalah penerapan dari style CSS Tailwind kepada beberapa contoh-contoh komponen ataupun blok-blok program yang saya sudah lakukan di dalam praktikum. Berikut juga merupakan contoh dari hasil praktikum yang sudah saya kerjakan. Baik, setelah itu saya akan lanjut ke form baru sesuai dengan tema dari project. Untuk tema project, kelompok saya itu mengangkat project mengenai coffee shop. Lalu saya memutuskan untuk membuat form isi data karyawan menggunakan inputan username, password, dan juga divisi. Nah, berikut saya tampilkan. Berikut adalah form yang telah saya desain dan juga saya buat menggunakan reusable components, conditional rendering, dan juga state. Nah, di mana kode-kode ini sudah saya olah sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari di pertemuan 3. Pertama, untuk form ini secara keseluruhan, saya split terlebih dahulu. Untuk pertama, saya telah menggunakan step pada isi dari form ini, di mana useState yang saya gunakan itu adalah username dan juga set username untuk membantu saya dalam mengelola dan memvalidasi isi dari inputan username. Lalu ada juga useState untuk password dan juga set password, di mana useState ini akan saya gunakan juga untuk mengelola password dari inputan tadi. Lalu divisi dan juga divisi. Lalu di sini saya juga menggunakan reusable component di mana komponen ini bersifat dinamis dan komponen ini bisa digunakan lagi untuk kelas-kelas ataupun program-program form lainnya. Di mana saya menggunakan membuat komponen reusable input karyawan yang saya beri parameter label, type placeholder, dan juga on change. Oh, saya gunakan input field bukan input karyawan. Yang berparameter label, type, placeholder, value, on change, dan option. Nah, option di sini itu langsung langsung dinyatakan bahwasanya bernilai lebih dari 1 atau yang artinya inputannya nanti akan bersifat list drop down ataupun lebih dari 1. Di mana tanda ini merupakan tanda arah yang sudah menjelaskan bahwasanya inputannya akan lebih dari 1. Setelah itu, saya juga menerapkan conditional rendering untuk menyatakan bahwasanya jika inputan tadi sesuai dengan persyaratan yang diminta, seperti contohnya saya telah men-set bahwasanya username itu tidak boleh mengandung angka, lalu password juga harus berisi 3 angka, dan juga divisi harus dipilih. Nah, renderingnya saya gunakan. Untuk renderingnya, saya langsung masukkan kondisi di dalam karyawan form.jsx. Nah, di mana di sini akan dibuat kondisi di mana jika isi form itu valid, maka akan tampil seperti kontainer berwarna hijau, lalu dengan tulisan data diterima. Namun, jika isi inputan tadi tidak valid atau tidak memenuhi syarat yang telah diberikan, yang telah kita tetapkan, maka akan muncul seperti kontainer merah dengan isi atau adanya teks data tidak diterima. Berikut saya demokan. Lalu password saya masukkan 3 angka, 4 angka. Sini saya ganti jadi 3 angka, 1, 2, 3. Lalu divisi juga harus saya isi.
Nah, apakah ingin finance, marketing dari sebuah coffee shop atau tim IT-nya ataupun tim HR dari coffee shop tersebut. Nah, ketika inputan tadi sudah sesuai dengan persyaratannya, maka akan muncul pop-up data diterima. Namun jika tidak ada yang tidak sesuai, maka langsung ada pop-up bahwasanya data tidak diterima. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurang jelasan ataupun salah kata. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.